Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, masih pada pembahasan kitab Thaharah. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab at-tayammum. Beliau penyusun kitab ini mengambil dua ayat pada pembahasan tayamum, yaitu ayat 43 pada surat An-Nisa dan ayat 6 pada surat Al-Maidah. Nah, ayat yang pertama, ayat 43 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura." Nah, qala Sa'di, Syekh Sa'di mengatakan abahat tayammum lil maridi mutlaqan ma'a wujudil ma'i wa adamihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan bertayamum untuk orang yang sedang sakit secara mutlak. Maksudnya secara mutlak adalah baik itu ada air atau tidak ada air ya. Jadi orang sakit ada air atau tidak, dia boleh bertayamum secara mutlak gitu ya. Nah, wal illah, kemudian illahnya, sebabnya kenapa orang yang sakit boleh bertayamum secara mutlak ya, baik itu ada air atau tidak. Sebabnya adalah karena marad ya, sakit itu ya, atau penyakit itu alladzi yashukku ma'ahu isti'malul ma' ya, yang membuat susah ya, menyusahkan, yashukku menyusahkan orang yang tertimpa penyakit ini untuk menggunakan air ya. Misalnya dia sedang terkena sakit yang parah, tidak bisa bangun dari ranjangnya ya, atau misalnya terkena penyakit misalnya kulitnya terbakar ya, nggak bisa terkena air, nah, dia bertayamum di atas tempat tidurnya, maka itu tidak mengapa. Nah, beda halnya kalau sakitnya tidak menyusahkan dia, tidak membahayakan dia untuk menggunakan air ya, sakit-sakit yang biasa, mungkin sakit hanya pusing sedikit ya, atau mungkin sakit panu ya, dan yang lainnya. Maka sakit yang tidak menyusahkan seseorang untuk menggunakan air, sakit tersebut ya, tidak membolehkan dia untuk ya, bertayamum, harus berwudu dulu. Nah, wakadzalika, begitu juga hal yang lain yang dapat membolehkan seseorang untuk bertayamum adalah as-safar, yaitu melakukan perjalanan. Fa innahu madinnatu faqdil ma, karena pada saat safar ya, itu adalah madinnah, tempat kemungkinan besar ya, praduga ya, Madinah dari kata don, kemungkinan besarnya seseorang itu kehilangan atau tidak mendapati air ya. Misalnya seorang perjalanan ya, sedang mau mendaki gunung misalnya ya, di atas gunung tidak ada air, bagaimana dia sholatnya? Dia sholatnya bertayamum. Nah, fa idza faqadahul musafir, nah, maka apabila seorang musafir dia tidak mendapati air, wajada ma yata'allaqu bihajatihi min syurbin wa nahwihi, atau dia mendapati ya, air, ada air dia, tetapi air tersebut hanya yata'allaqu bihajatihi, berkaitan untuk kebutuhan dia, kebutuhan doruri dia. Seperti apa? Airnya untuk minum ya, airnya untuk bikin masakan ya. Sehingga kalau airnya misalnya ini digunakan untuk berwudu juga nggak cukup, nanti dia akan bisa kehausan ya, malah membahayakan dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh bertayamum. Begitu juga wakadzalika idza ahdasal insan bi baulin aw gha'idin aw mulamasatin nisa. Ya.
Begitu juga apabila seseorang sedang berhadas, ya, hadas kecil, maka fa innahu yubahu lahu tayammum, maka bagi dia boleh untuk bertayamum idza lam yajidil ma, apabila dia tidak mendapati air, baik itu dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim, atau dalam keadaan melakukan perjalanan sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kemudian walhasil, maka kesimpulannya, ya, kita ambil kesimpulannya, annallaha ta'ala abahat tayammum fi halatain, Allah Subhanahu wa taala membolehkan tayamum pada dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama adalah keadaan ketika tidak ada air, ya. Halu adamil ma, ya, keadaan tidak ada air. Maka ketika tidak ada air, ya, ini mutlak, mutlak maksudnya umum, baik untuk orang yang sedang mukim maupun yang tidak mukim, sedang safar nggak dapat air, tayamum. Sedang mukim musim kemarau nggak ada air, ya, tayamum. Ya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah halul masyaqqah, yaitu ketika dalam keadaan kesulitan, ya, kesulitan untuk menggunakan air. Nah, dia kesulitan untuk menggunakan air, atau dia dengan menggunakan air dapat membahayakan tubuh dia, misalnya dia sedang sakit nggak bisa terkena air, maka dia tayamum dan yang lain sebagainya. Kemudian waqtalafa al-mufassirun fi ma'na qawlihi aw lamastumun nisa. Ini paragraf ini, ya, sampai sini sudah kita bahas pada halaman, silakan dibuka bukunya, halaman 31 sudah ada. Antum tinggal, ya, buka lagi halaman 31 tentang penjelasan paragraf yang ini, kita tidak bahas di sini. Nah, kemudian beralih ke paragraf yang berikutnya, wastadalla al-fuqaha, ya, para ahli fikih mereka mengambil atau beristidlal dari ayat falam tajidu ma'an, maka apabila kalian tidak mendapati air, ya. Nah, dari ayat ini para fuqaha, para ahli fikih mengambil kesimpulan bahwasanya apa? Wujubu atau biwujubi talabil ma'i inda dukhulil waqti, ya. Wajibnya mencari air, ya. Wajibnya mencari air ketika sudah masuk waktu, misalnya waktu untuk sholat. Ketika hendak sholat, dia kan harus bersuci terlebih dahulu, berwudu, maka dia wajib mencari air, ya. Kalau sudah mencari air kemudian dia tidak lam tajidu, dia nggak dapat air, ya, maka boleh dia bertayamum. Qalu, mereka mengatakan li'annahu la yuqalu lam yajid, ya, karena seorang itu tidak dikatakan lam yajid, tidak mendapatkan, ya, liman lam yatlub, kepada orang yang belum mencari. Jadi gak mungkin, ya, misalnya saya bilang saya gak dapat air padahal saya belum mencari, ya, tidak seperti itu. Jadi perkataan lam yajid itu ditujukan kepada orang yang sudah berusaha mencari air, ya. Kalau sudah berusaha mencari air kemudian nggak dapat, baru dia katakan lam yajid, ya, lam ajid, saya nggak dapat air, sudah saya cari nggak ada. Tapi kalau dia hanya diam-diam saja di rumah, di kamar, di kamar ini nggak ada air untuk berwudu, kemudian dia tayamum di kamar, kemudian sholat di kamar, ini maka dia belum dikatakan lam yajid, ya, belum termasuk ke dalam ayat falam tajidu ma'an, karena dia belum berusaha untuk mencari. Nah, kemudian wastadalla bidzalika aidan ala anna al-ma'a al-mutaghayyir bi syai'in min at-tahirat yajuz. Nah, dan mereka para ahli fikih juga berdalil, beristidlal dari ayat ini, bahwasanya air yang mutaghayyir, berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci, maka yajuz. Apa itu yajuz? Ya, boleh
bagi dia untuk berwudu dengan air tersebut, sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang membahas air. Bahkan apa? Bal yata'ayyanu at-tatahhur bihi lidukhulihi fi qawlihi falam tajidu ma'an wa hadama. Nah, bahkan apa? Wajib yata'ayyan, wajib bersuci dengan air tersebut yang berubah salah satu sifatnya dengan benda yang suci, karena masuk atau termasuk dalam firman Allah Ta'ala falam tajidu ma'an. Ma di sini ma secara umum, air secara umum, baik yang murni benar-benar tidak tercampur dengan sesuatu apapun, ataupun yang bercampur dengan benda yang suci. Adapun kalau benda najis, maka kalau berubah salah satu sifatnya karena benda najis, maka dia tidak boleh digunakan untuk berwudu, bersuci. Wa nuzi'u fi dzalika annahu ma'un ghairu mutlaqin wa fi dzalika nadhar. Nah, kemudian sebagian yang lain juga membagi air di sini, air di sini bahwasanya air tersebut adalah air yang tidak mutlak. Air tidak mutlak artinya dia sudah berubah jadi air yang biasanya kita tahu menjadi air yang tidak mutlak. Tidak mutlak contohnya air susu, air jus, air kopi, Jadi sudah bukan mutlak lagi, dia sudah berubah namanya dari air menjadi suatu minuman. Nah, wa fi dzalika nadhar, maka yang seperti ini perlu diteliti lagi nadhar, perlu diteliti lagi pendapat yang seperti ini. Karena kalau masih belum merubah kemutlakan air di sini air yang berubah salah satu sifatnya tetapi belum merubah semuanya, dalam artian belum merubah semuanya, air tersebut masih disebut air mutlak selama tidak menjadi air minuman air minuman misalnya minuman teh, minuman coklat dan yang lainnya. Kalau sudah jadi minuman coklat, maka itu bukan air yang mutlak, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa fi hadhihi al-ayah al-karimah masyru'iyatu hadzal hukm al-'azim alladhi imtanna bihi Allahu ala hadhihi al-ummah wa huwa masyru'iyatu tayammum. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat disyariatkannya hukum yang mulia yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu disyariatkannya tayammum. Waqad ajma'a 'ala dzalika al-ulama walillahil hamdu. Dan juga para ulama telah bersepakat bahwasanya bolehnya atau disyariatkannya tayammum. Wa anna at-tayammum yakunu bis-sa'ir at-tayyib. Dan tayammum itu dilakukan dengan sa'id at-tayyib, dengan tanah yang suci, bukan tanah yang najis Wa huwa kullu ma, apa itu sa'id at-tayyib? Wa huwa kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi sawa'un kana lahu ghubar am la. As-sa'id at-tayyib itu adalah setiap apa saja yang tasa'ada, yang nampak, yang muncul di atas muka bumi, baik itu tanah tersebut memiliki ghubar, berdebu, ada debunya atau tidak ada debunya. Itu as-sa'id. Wa yahtamil, akan tetapi kemungkinan yang besar ayyahtassu dzalika bidil ghubar. Tetapi untuk tayammum itu sendiri, maka tanah yang digunakan untuk bertayammum adalah tanah yang memiliki ghubar, dil ghubar, memiliki ghubar, memiliki debu, ada debunya. Karena ada tanah yang tidak ada debunya, contohnya adalah tanah liat tidak ada debunya. Atau pasir kan ada debunya. Atau yang tidak ada debunya misalnya tanah-tanah yang basah, tanah yang basah, pasir basah, itu tidak ada debunya. Jadi ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya disyariatkannya tayammum adalah itu tadi bertayamum menggunakan tanah yang ada debunya. Kenapa? Ini menunjukkan berarti memang pada waktu itu sedang tidak ada
tidak ada air, sedang musim kemarau, sehingga tanahnya kering, berdebu. Sementara kalau musim hujan kan pasti tanahnya basah dan tidak ada debunya. Nggak bisa kita bertayamum menepukkan tangan kita ke tanah muncul debunya, nggak ada debunya. Lianna Allah qala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum wa ma la ghubara lahu la yamsah bihi. Nah, maka apa yang tidak ada debunya maka tidak bisa diusapkan dengannya. Jadi, ya, ada debunya. Kalau nggak ada, bagaimana nanti kita bisa mengusap wajah dan telapak tangan kita kalau ini tadi, kalau tidak ada debunya. Wa qauluhu, yang terakhir, kemudian firman-Nya famsuhu biwujuhikum wa aydikum hada mahalul masih fil tafid tayammum. Ini adalah tempat yang dibasuh, yang diusap ketika tayammum, yaitu apa saja? Al-wajhu, ya biwujuhikum, yaitu wajah semuanya, semua wajah, wal yadan, kemudian kedua tangan, sampai mana? Ilal qu'ain, sampai ke dua pergelangan tangan saja, ya, tidak sampai siku. Kama dalat ala dalika al ahadits as-sahihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yustahabbu ay yakuna dalika bi darbatin wahidatin, dan juga disunahkan untuk memukul sebanyak satu kali ke tanah, satu kali, atau ke tempat-tempat yang ada debunya satu kali. 2 kali boleh, ya boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, silakan. Tapi yang disunahkan hanya 1 kali saja. Kama dala ala dalika hadis Ammar, bagaimana dikisahkan pada hadis Ammar ketika dia sedang safar, kemudian dia junub, ya, tidak mendapati air, dia berguling-guling, seperti itu. Wa fihi anna tayammumal junub katayammumi ghairihi bil wajhi wal yadain. Ya, dalam hadis Ammar, ya, ada penjelasan bahwasanya tayamum bagi orang yang sedang junub berhadas besar, maka tayamumnya sama dengan yang orang yang berhadas kecil. Hadas kecil dia cukup mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Hadas besar, junub misalnya, atau sedang selesai dari haid atau nifas, ya cukup dengan mengusap wajah dan juga telapak tangannya saja. Wa fil ayah wujubu ta'mimi mashrul wajhi wal yadain, dan juga dalam ayat ada kewajiban untuk menyeluruhkan usapan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Wa annahu yajuzu tayammum wa lam yadhikul waqt, dan juga boleh bertayamum walaupun waktunya, maksudnya waktu salat itu lam yadhik, belum mepet, ya. Lam yadhik itu sempit, artinya belum mepet, maksudnya salatnya masih lama, masih 1 jam lagi, masih 2 jam lagi, dia boleh bertayamum duluan, ya apa kalau enggak ada air. Wa annahu la yukhatabu bi talabil ma'i illa ba'da wujudi sababil wujub, wallahu a'lam. Dan bahwasanya tidak ditujukan, ya, tidak diperintahkan untuk mencari air kecuali kalau sudah ada sebab yang mewajibkan untuk mencari air, ya. Yaitu sebab untuk mencari air, sebab wajibnya untuk mencari air adalah, ya, diantaranya ketika sudah dekat waktu sholat, atau dia sedang berhadas dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.